Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1238 sampai tahun 1240. Melihat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan Kevin Ye serta Elang berkeliaran di Gunung Taiping selama sehari tanpa hasil panen, apalagi monster. Kedua orang ini bahkan tidak menemukan seekor kelinci pun, dan kemudian Elang bermaksud untuk mundur. Namun, Kevin Ye begitu bersemangat sehingga dia tidak ingin pergi. Dia bahkan ingin berkemah di Gunung Taiping. Atas ide aneh Kevin Ye, Elang terdiam beberapa saat. Bagaimanapun, mereka datang ke Gunung Taiping untuk mencari monster buatan manusia dalam legenda. Namun, Kevin Ye tidak lamban saat ini, seolah-olah dia ada di sini untuk bermain. Tentu saja, kedua orang itu memiliki mentalitas yang berbeda, jadi tentu saja mereka memiliki pandangan yang berbeda terhadap hal yang sama. Di mata Elang, menemukan monster dan laboratorium rahasia Pangeran Jepang adalah tugas pertamanya. Oleh karena itu, waktu tidak dapat ditunda bagi Elang. Jika ditunda satu hari, itu akan lebih berbahaya. Demikian pula, orang-orang tak berdosa yang tertangkap di laboratorium roda Beiming akan banyak yang mati. Namun, Kevin Ye dan Shenying memiliki pandangan yang sama sekali berbeda. Bukannya Kevin Ye tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang yang tidak bersalah itu, tetapi suasana hatinya saat ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Di bawah pengaruh lagu Hunyuan Yiki, Kevin Ye sekarang menganjurkan jalan alam dan mengikuti takdir. Namun, saat kedua orang itu menuju lebih dalam ke pegunungan Taiping, sebuah raungan aneh mengganggu pikiran mereka di dalam hutan. Raungan, raungan. Mendengar raungan yang tidak dapat dijelaskan, Elang itu langsung berhenti dan berkata, "Ini, suara apa itu? Apakah itu monster yang muncul?" Menghadapi penampilan Elang yang menegang, Kevin Ye sangat marah dan berkata sambil tertawa, "Hei, anak muda, kamu benar-benar kurang pengalaman bertahan hidup di alam liar. Ah, monster macam apa ini? Dengarkan suaranya dan ketahuilah bahwa ini adalah landak." Tiba-tiba, wajah Kevin Ye menunjukkan sedikit senyum yang tidak dapat dijelaskan. Landak. Elang itu tertegun dan segera melihat ke bagian dalam pepohonan. Melalui hutan yang tipis dan lebat, sebuah benda hitam besar di mata Elang terus menggeliat dan berjalan menuju ke arah dirinya dan Kevin Ye. Benda itu tidak kecil, jauh lebih besar dari babi biasa, dengan taring dan duri tajam di sekujur tubuhnya. Memang, seperti yang dikatakan Kevin Ye, benda hitam ini bukanlah monster, tetapi landak di pegunungan. Terlebih lagi, itu adalah babi. Setelah beberapa saat, Elang itu menarik kembali matanya dan menyeringai pahit untuk sementara waktu, tetapi dari nada suaranya, Kevin Ye dapat merasakan ledakan kehilangan. Sebagai anggota Pedang Biru, Elang itu telah berpartisipasi dalam banyak pertempuran, besar dan kecil, dan telah mengalami pelatihan lapangan. Namun, dalam kesannya, dia belum pernah melihat spesies landak legendaris ini. Bang, bang, bang. Tubuh yang berat itu menginjak tanah, dan perasaan menggigil tidak dapat terdengar di antara gunung-gunung dan hutan saat ini. Sosok hitam yang canggung itu segera datang ke Kevin Ye dan Elang melalui hutan. Saat ini, landak besar itu terus menatap Kevin Ye dan Elang, yang penuh dengan permusuhan, terutama sepasang taringnya, yang memperlihatkan suasana yang tidak bersahabat. Melihat raksasa ini yang dapat melarikan diri kapan saja dan melancarkan serangan kapan saja, Elang itu tertegun. Sebaliknya, Kevin Ye memiliki senyum lucu di wajahnya, yang tampaknya sama sekali tidak pantas. Dia juga setengah bercanda dengan Elang dan berkata, "Dewa Elang, kamu pasti telah makan banyak daging babi, tetapi apakah kamu pernah makan daging babi mewah?" Elang itu tercengang, "Hah?" Saya langsung terkejut. Dan Kevin Ye terus menyindir, "Bisa kukatakan padamu, daging babi mewah ini jauh lebih harum daripada daging babi. Hari ini, kau beruntung bisa mencicipi keterampilan memasakku." Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, Elang itu tiba-tiba merasa ingin menangis dan tertawa. Dan sekarang yang paling menyedihkan adalah landak hitam besar itu. Meskipun landak bukan penguasa hutan, keganasan dan kekuatan serangannya tidak rendah. Jika landak dewasa menjadi gila, bahkan harimau dan singa pun akan mundur. Dan itu adalah makhluk yang sangat ganas di mata Kevin Ye, tetapi telah menjadi keberadaan seperti makanan, yang agak sunyi. Melihat sekeliling dua manusia biasa yang tampaknya tidak berbahaya ini, landak itu tampaknya sedikit takut. Binatang buas memiliki indera keenam yang kuat. Meskipun mereka tidak dapat menganalisis dan menilai secara rasional, intuisi mereka akan memberitahu mereka bahwa ada bahaya di depan. Landak ini juga sama, melihat Kevin Ye dan Elang, dua sosok berbahaya, binatang buas raksasa itu benar-benar mulai mundur diam-diam. "Dia memang anak kecil yang pintar, tapi sayang sekali kau bertemu dengan kami hari ini, dan tidak dapat dihindari bahwa kau akan makan banyak." Kevin Ye tersenyum tipis. Tampaknya di mata Kevin Ye, landak hitam ini sudah menjadi babi mati.
Mendengar tawa Kevin Ye yang rendah hati, landak itu bahkan lebih panik dan lari. Dan Kevin Ye berkata, masih ingin lari. Tidak ada pintu, atau tinggal dengan patuh, ketika hidangan lezat itu tiba-tiba muncul. Sambil berkata, jari-jari Kevin Ye dengan lembut menunjuk ke arah landak, sebuah kekuatan jari segera bergerak keluar, menghantam tubuh landak, tidak ada luka, juga tidak bisa melihat aliran darah, landak besar itu menghantam tanah dengan keras. Kemudian, Kevin Ye mengangkat tangannya sedikit, dan tubuh landak itu mulai melayang perlahan dengan telapak tangan Kevin Ye, hingga berada di depan Kevin Ye dan Elang. Namun, Kevin Ye tidak menggunakan pisau atau pedangnya. Dia hanya melambaikan tangannya dengan lembut. Cahaya keemasan menutupi landak itu. Dalam sekejap, semua duri dan bulu pada landak itu rontok, dan bahkan isi perutnya menyembur keluar dari mulutnya. Elang dalam adegan ini tercengang, iri, dan bahkan takut. Tidak lama kemudian, api menyala di pegunungan Taiping, yang benar-benar gelap. Tidak ada benda yang mudah terbakar, tetapi bola api 3 warna itu mengambang di langit. Bau segar terus-menerus tercium dari pegunungan yang gelap. Pada saat itu, elang itu memperhatikan landak panggang yang melayang di udara, berputar di atas api, memandangi daging panggang yang berminyak, panas, dan harum. Itu disebut gerakan besar jari telunjuk, terus-menerus menggosok telapak tangan. Elang itu penuh dengan harah dan tidak sabar untuk berkata, Ye Suai, kapan kita bisa mulai? Aku hampir mati kelaparan. Namun, Kevin Ye tersenyum jahat dan berkata, jangan khawatir, sekarang panasnya belum tiba, barbecue ini yang paling lezat adalah panasnya, apinya tidak dipanggang, makanannya tidak akan lezat, kamu harus menunggu dengan sabar. Namun, saat Kevin Ye dan Shen Ying bersiap untuk makan enak dan menikmati pesta di depan mereka, cahaya aneh bersinar dari jauh. Cahaya itu, dengan udara pembunuh yang tak terbatas, melompat ke atas dan bersinar ke seluruh langit yang gelap. Bab 1239. Kevin Ye selalu memiliki permintaan yang sangat tinggi terhadap makanan, bahkan bisa dikatakan sangat pemilih. Tentu saja, tidak mengherankan jika dia tidak memiliki selera yang kritis seperti itu, dia tidak akan memiliki masakan yang begitu enak. Faktanya, dengan kultivasi dan alam Kevin Ye saat ini, dia dapat sepenuhnya melengkapi darahnya sendiri tanpa makanan. Namun, dia adalah orang abadi pertama di 9 alam, baik di negeri dongeng maupun di dunia manusia, itu adalah keberadaan yang unik. Meskipun tidak perlu makan, 3 kali makan Kevin Ye sehari tidak pernah terlalu banyak, dan sangat tepat waktu. Dalam kata-kata Kevin Ye sendiri, apa artinya orang ini jika dia bahkan tidak memiliki hak untuk mencicipi makanan lezat? Di pegunungan Taiping yang gelap, api Samadhi, yang melambangkan kekuatan sihir tertinggi Taoisme, terus berputar saat ini. Di negeri dongeng, beberapa orang menggunakan api asli untuk memurnikan pil, dan yang lainnya menggunakan api asli untuk memurnikan peralatan. Namun, Kevin Ye memanggang landak dengan api sungguhan ini, yang juga merupakan ironi besar. Suara derit minyak di hutan, dan menyebarkan bau yang lembut yang membuat orang tidak bisa berhenti. Pada saat itu, elang itu melihat landak yang terus berputar di udara, dan seluruh orang itu tertinggal di tanah. Tampaknya saat ini, hati elang itu hanya memunculkan semacam perasaan yang tidak dapat dijelaskan, seolah-olah berkemah di alam liar juga merupakan hal yang sangat menarik. Ye Suai, apakah kamu siap? Elang itu sedang terburu-buru lagi, berdiri di satu sisi dan menghentakkan kakinya. Namun, Kevin Ye tersenyum, dan jari-jarinya berputar dan berkata, ya. Saat dia berbicara, Kevin Ye menarik kembali api samadinya dan membentangkan telapak tangannya. Sebuah kristal putih tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Kemudian Kevin Ye melemparkan semua benda ini ke landak panggang yang lembut. Yuan pada tubuh babi, bumbu-bumbu yang tidak dapat dijelaskan ini bercampur menjadi satu, langsung meledak, mengirimkan aroma yang tak tertahankan. Melihat ini, elang itu bergegas tanpa berkata sepatah kata pun. Dia terus menggerakkan hidungnya. Elang itu berkata, aroma yang harum, aroma yang harum. Saat ini, tidak peduli apapun gambar elang itu, setelah bergegas, ia langsung meraih kaki, dan kemudian mencabiknya dengan kuat, menarik kaki depan landak. Saat ini, beberapa kuah segar dan lembut mengalir keluar dari daging hitam, yang terlihat sangat menarik. Di bagian depan ekor elang, yang paling depan dikirim ke babi. Kevin Ye tersenyum tipis dan berkata, anak muda, kamu bisa memetik. Kaki depan landak adalah yang paling empuk dan berair. Mendengarkan lelucon Kevin Ye, elang itu hanya tersenyum buruk. Dia menyerahkan kaki depan kepada Kevin Ye. Elang itu berlari kembali dan menarik kaki belakangnya ke bawah. Tanpa mempedulikan kualitas daging yang panas, dia mulai menggigit. Saat menggigit, elang itu merasakan ledakan indera perasanya dan berkata, enak, enak. Melihat penampilan elang itu, Kevin Ye agak tidak bisa tertawa dan menangis. Landak itu besar di Gunung Taiping. Dilihat dari ukuran tubuhnya, beratnya setidaknya 1 kilogram. Saat ini, elang itu menarik kaki belakangnya dengan pantat yang setengah besar, yang begitu besar sehingga langsung menutupi setengah tubuh elang itu.
Melihat pemandangan di depannya, itu benar-benar membuat orang merasa semacam tertawa. Sambil menggerogoti kaki babi di tangannya, elang itu mendatangi Kevin Ye, mengunyah aroma daging landak di mulutnya. Pada saat itu, elang itu tidak bisa berkata-kata dan berkata, "Ye Shuai, aku tidak menyangka bahwa kau masih memiliki keterampilan ilahi semacam ini selain dari kultivasimu. Kalau tidak, kau bisa mengajariku, terutama caramu mengendalikan api. Keren sekali." Orang-orang berkata bahwa mereka makan dengan baik dan berbicara dengan baik. Elang hari ini biasanya menyanjung. Tentu saja, untuk kemampuan Kevin Ye, elang itu masih bersemangat untuk melihatnya. Jika Kevin Ye bersedia mengajar, elang itu pasti murid yang baik. Mendengar sanjungan anak laki-laki itu, Kevin Ye hanya tersenyum. Lebih baik kau mengunyah kaki babimu. Jika kau ingin belajar dari Samadiku, kau belum siap. Kapan kau akan lahir, aku akan memberikan keterampilan ini kepadamu. Saat dia berbicara, Kevin Ye melambaikan tangannya yang besar, dan tiba-tiba dua toples anggur yang sangat indah muncul dari udara tipis. Bagaimana mungkin ada daging tanpa anggur di bulan yang indah ini dan hidangan yang begitu lezat? Dengan lambaian tangannya, Kevin Ye melemparkan toples anggur kecil ke elang. Elang itu awalnya tertegun, lalu tertawa bodoh, dan bercanda, "Ye Shuai, kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kamu bahkan membawa anggur. Kamu seharusnya tidak berencana untuk pergi berkemah dan piknik." Setelah itu, elang itu menggigit daging, lalu membuka toples anggur, dan aroma anggur yang lembut langsung tercium, baunya harum, aroma anggurnya enak, dan ada sedikit osmanthus fragrans. Ini benar-benar anggur yang enak. Hei, jika kapten tahu bahwa kita makan daging dan minum anggur di Gunung Taiping, kita pasti akan iri setengah mati. Sambil bercanda, elang itu menuangkan seteguk anggur dan berkata, "Keren." Ketika Kevin Ye melihat penampilan elang yang sedang minum, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya. Dia berkata dalam hatinya, anak ini bisa mencium aroma osmanthus yang harum, yang tidak buruk. Tetapi aku mencuri osmanthus dari Istana Bulan pada tahun-tahun itu, dan membuat 50 toples anggur. Sekarang, harganya lebih murah untuk anak ini, memikirkan Kevin Ye, dia membuka toples anggurnya dan mulai minum dengan bebas. Namun, saat elang dan Kevin Ye minum dan makan potongan daging besar pada saat yang sama, seberkas cahaya terus-menerus melonjak dari kaki gunung yang gelap. Cahaya itu terbagi menjadi 7 warna, tetapi penuh dengan napas membunuh. 7 cahaya di langit terus-menerus berputar, menerangi seluruh langit malam pegunungan Taiping. Ye Shuai, lihat, lihat, apa itu? Apa cahaya yang menyilaukan itu? Elang adalah yang pertama bereaksi dan berteriak. Dan Kevin Ye juga melihat masa lalu di sepanjang cahaya itu. Dia terkejut dan berkata dalam mulutnya, apakah ini susunan darah 7 kejahatan? Aku tidak menyangka akan ada susunan yang begitu kejam di dunia. Hanya saja susunannya tampaknya tidak lengkap dan tidak lengkap. Ye Shuai, Kisha, apa itu susunan darah Kisha? Elang menggigit kaki babi dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kevin Ye menjelaskan, susunan darah Kisha terbuat dari pembuluh darah paling murni dari 7 perawan. Setelah susunan itu selesai, ia dapat membangkitkan pembunuhan tak berujung di sekitarnya, sehingga menghasilkan kekuatan besar. Tepat saat Kevin Ye mengatakan ini, seluruh pegunungan Taiping mulai bergetar, dan para hantu tampaknya terbangun. Bahkan dalam angin, ada suasana suram yang tak terlukiskan. Pada saat itu, elang itu tidak dapat berhenti melihat suasana negatif di sekitarnya, dan tangannya berhenti bergerak. Matanya tumpul dan matanya menatap bos. Ia tampaknya berada dalam keadaan ketakutan yang tak dapat dijelaskan dan berkata, "Ye Shuai, Ye, suara apa ini, suara apa ini?" Kevin Ye mendengus dan menjawab, "Ini adalah suara hantu." Bab 1240. Teori hantu dan dewa sudah ada sejak zaman dahulu, tetapi selain beberapa catatan hantu, elang itu belum pernah melihat hantu sungguhan, bahkan jika dia adalah anggota pedang biru. Aku bahkan belum pernah melihat hantu sungguhan, apalagi suara hantu itu. Jadi kata-kata Kevin Ye yang terdengar di telinga elang itu disebut bunga yang indah, yang disebut membuat orang merasa ngeri. Pada saat itu, tangan elang itu gemetar, dan kaki babi panggang dan anggur yang lezat hampir jatuh ke tanah. Sepasang mata yang bisa melihat jauh tiba-tiba membeku. Dengan cara ini, mereka menatap Kevin Ye dengan ngeri, dan perasaan itu benar-benar seperti melihat hantu. Hantu, suara hantu. Ye Shuai, apakah kamu bercanda? Di mana hantu itu bisa bersuara? Selain itu, aku telah berada di pedang biru untuk waktu yang lama, dan aku belum pernah melihat hantu. Elang itu mulai tergagap dalam nadanya. Sebenarnya, dari lubuk hati elang, dia tidak percaya bahwa akan ada hantu di dunia ini. Meskipun pedang biru itu milik tim penegak hukum kekuatan timur, masalah yang mereka selesaikan hanya dalam lingkup manusia. Mengenai hantu dan dewa, apalagi elang, saya khawatir bahkan Charlie Qin, Kapten Pedang Biru, belum pernah melihatnya. Kevin Ye sama sekali tidak terkejut. Bagaimanapun, Kevin Ye adalah makhluk abadi pertama di 9 alam, belum lagi hantu dan dewa.
Bahkan di prefektur Jeoyu, Kevin Ye juga sering berkunjung. Oleh karena itu, Kevin Ye akrab dengan suara hantu. Dia menyipitkan matanya dan melihat desa di kaki gunung. Kevin Ye menyesap anggur lembut di tangannya, dan kemudian berkata pada dirinya sendiri, Dewa Lang, kamu belum melihat hantu, tetapi itu tidak berarti hantu itu tidak ada. Mendengarkan kata-kata Kevin Ye, kaki Elang mulai gemetar. Saat ini, seluruh pegunungan Taiping penuh dengan angin dan burung bangau. Elang itu hanya merasakan tanah berguncang di bawah kakinya, dan langkah kaki yang meraung dan meraung datang satu demi satu, seolah-olah datang dari segala arah. Lambat laun, dengan ledakan langkah kaki ini, seluruh gunung Taiping tampaknya berada dalam keadaan hampir runtuh. Perasaan mengerikan ini membuat Elang takut untuk membuang kaki babi panggang di tangannya dan berlari ke arah Kevin Ye beberapa langkah berturut-turut. Dalam kepanikan, mata Elang melihat sekeliling dan dengan gugup menggenggam lengan Kevin Ye dan berkata, Ye Shuai, suara ini tampaknya memiliki banyak orang. Ada apa dengan ini? Kevin Ye berkata dengan senyum tipis, tidak banyak orang, tetapi banyak hantu. Sambil berkata mata Kevin Ye, dia melihat kembali ke Elang sambil tersenyum, Elang, saya ingat Anda mengatakan gunung ini adalah medan perang kuno, kan? Elang itu tidak mengerti maksud Kevin Ye. Ia mengangguk dan berkata, ya, ada apa? Pada saat yang sama, Elang itu seperti memikirkan sesuatu, dan menatap Kevin Ye dengan wajah ketakutan. Pada saat itu, Elang itu melontarkan 4 kata dari mulutnya, prajurit Yin menyeberang jalan. Konon, sejak zaman dahulu kala, prajurit Yin lewat, tetapi pemandangan aneh ini belum pernah terlihat, dan konon juga bersifat supranatural. Mengacu pada kata, prajurit Yin lewat, wajah Elang itu langsung memucat. Dalam kepanikannya, ia terus berbisik, sudah berakhir, sudah berakhir. Bagaimana kita bisa bertemu dengan makhluk jahat seperti itu? Kali ini, kita mati. Saat berbicara, Elang itu ketakutan. Tampaknya ia benar-benar sekarat. Sebaliknya, Kevin Ye saat ini, dengan senyum dingin di wajahnya, tidak memperhatikan apa yang disebut prajurit Yin menyeberang jalan, tetapi di desa misterius orang mati di kaki gunung. Susunan garis keturunan kisah, haha, menarik sekali. Siapa ahli yang bersembunyi di desa orang mati ini? Bagaimana dia bisa menarik begitu banyak prajurit Yin hanya dengan satu susunan? Prestasinya seharusnya setidaknya di alam Tianyuan. Mendengar bisikan Kevin Ye, Elang itu hampir pingsan, tidak dapat berbicara tentang rasa takut. Apakah itu prajurit Yin yang lewat atau susunan garis keturunan kisah, itu terlalu halus bagi Elang, dan Elang itu sama sekali tidak peduli sekarang. Dia hanya ingin tahu apa yang harus dia lakukan untuk menghindari bencana. Ye Shuai, apa yang harus kita lakukan sekarang? Sekarang, lari. Mendengar usulan Elang yang panik, Kevin Ye berkata sambil tersenyum, lari. Itu bukan gayaku. Lagi pula, itu hanya beberapa anak kecil. Itu tidak perlu. Kemudian Kevin Ye menunjuk sedikit, dan kemudian telapak tangannya mengembun menjadi cetakan telapak tangan, dan cahaya Buddha yang besar dalam bentuk karakter Cina melompat keluar dari jantung telapak tangan Kevin Ye. Prasasti emas tersebar di seluruh dunia. Mereka tidak pergi ke para prajurit di pegunungan Taiping, tetapi ke desa orang mati di kaki gunung. Meskipun penduduk desa biasa merasa takut dan terkejut, telapak tangan yang kuat itu jatuh tepat di bagian terdalam desa. Puncak istana hanya menghalangi cahaya yang dipantulkan oleh susunan darah kisah yang kuat. Ayunan segel tangan Buddha emas tampaknya menambah larangan lain di istana itu. Dalam sekejap, seluruh pegunungan Taiping mulai tenang, dan para prajurit Yin yang menakutkan itu tampaknya menghilang dengan cara yang tak terlihat. Dan Kevin Ye hanya terkekeh dan berkata, aku sangat khawatir. Orang ini benar-benar khawatir. Meskipun formasi darah kisah hampir membeku, sangat disayangkan bahwa darah perawan terakhir masih hilang. Pada saat ini, terlalu tergesa-gesa untuk membekukan susunan dan memanggil hantu. Pada saat ini, kata-kata Kevin Ye masih memiliki sedikit ejekan, seolah-olah dia tidak menempatkan tuan di desa yang mati di matanya. Namun, ketika huruf emas Kevin Ye berada di seluruh manor, seluruh desa mulai berkumpul. Pemimpin klan desa orang mati memimpin lusinan orang keluar manor dan melihat cetakan tangan Buddha emas yang mengambang di manor. Sekelompok orang pada awalnya tercengang, dan kemudian dipimpin oleh Patriark Zhang Laixi, sekelompok orang jatuh ke tanah dengan tergesa-gesa, berteriak keras. Imam besar itu perkasa, imam besar itu perkasa. Tampaknya di mata penduduk desa di desa orang mati, fenomena aneh seperti itu pasti disebabkan oleh pendeta tinggi yang memiliki banyak kekuatan gaib yang mempraktikkan dharma abadi. Namun, sementara penduduk desa di desa orang mati memuji pendeta tinggi mereka, lelaki tua di rumah bangsawan itu berkeringat dingin, melihat sidik jari Buddha yang berputar-putar di langit, menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Sialan, kekuatan gaib Buddha, siapa itu? Orang macam apa lelaki tua jahat itu? Itu penuh kebencian. Itu menjijikkan. Sambil bergumam, pendeta tinggi mengangkat tangannya lagi dan mengarahkan tangannya ke langit.
Dalam sekejap, kekuatan telapak tangan Tao murni dan sidik jari Buddha di langit saling melengkapi, memancarkan cahaya yang tidak dapat dilihat orang secara langsung.